Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya Komarudin Simanjuntak tentang kasus korupsi yang lagi viral ini yang merugikan negara 271 triliun teman-teman. Oke, kita akan cek langsung simak videonya selengkap ini. Seperti kita dengar, kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan, dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Nah, tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Malah terkesan jaksa sama siper itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Selamat siang teman-teman. Ini dari Saya Arab ya, mau Mas menanggapi ya uang ya. Kita lihat dari kabar bahwa data dari Alvin Lim. dia melakukan pencucian uang. Jadi sedang beredar kabar itu ya, dan ada beberapa unsur-unsur masyarakat yang menduga-duga seperti itu, seperti NCW, dan juga ada seorang pengacara ya yang bernama Oibowo bilang bahwa meminta agar saya juga bersuara tentang Raffi Ahmad di situ. Oke, gini ya teman-teman ya. Teman-teman tahu posisi saya saat ini adalah sebagai pengacara. Yang namanya pengacara ini, kita adalah seorang advokat yang mendampingi masyarakat. Jadi memberikan pendampingan kepada masyarakat. Jadi yang didampingi siapa ini? Apakah saya mendampingi Raffi Ahmad atau mendampingi pihak mana ya yang menyerang Raffi Ahmad? Tapi sejauh ini saya belum mendapat surat kuasa dari pihak manapun, sehingga yang bisa saya katakan tentang itu juga sebenarnya terbatas. Kenapa? Kita ada yang namanya kode etik, yang seperti saya bilang. Saya menjunjung tinggi yang namanya kode etik. Saya nggak mau. Saya melihat sudah ada seorang lawyer, yaitu Hotman Paris Hutapea, yang mendampingi Raffi Ahmad. Saya nggak tahu dia punya kuasa atau tidak, tapi terlepas dari itu saya anggap mungkin beliau punya surat kuasa, sehingga untuk saya menyerang atau menyudutkan rekanan seprofesi bukanlah hal yang etikal. Nah, sehingga bukannya saya tidak mau membantu masyarakat, tapi kita harus tahu nih job spek masing-masing itu apa. Jadi kalau diduga seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang, seharusnya ranah siapakah itu untuk memproses? Pertama yang harusnya memproses itu adalah tentu saja kepolisian, pihak kepolisian, karena yang namanya tindak pidana pencucian uang itu sudah pasti sebuah tindak pidana, sehingga pidana itu hanya bisa dilakukan, diproses, dilidik dan disidik oleh polisi. Saya bukan polisi, jadi saya bukan pihak yang berwenang untuk mengadili ataupun memproses ataupun menindaklanjuti hal tersebut. Ya. Kalau kita menduga-duga saja, wah kok Raffi punya rekening banyak, gini ya kan? Ya, sekali lagi itu adalah dugaan. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya, karena kalau kita bilang seperti itu, banyak orang tiba-tiba kita lihat, wih kok sebelah rumah gua kaya nih tiba-tiba nih, wah dia pasti cuci uang. Nggak bisa kayak begitu teman-teman ya. Kita menganut hukum positif, sehingga harus ada pembuktian. Orang yang mendalilkan, yang menuduhkan harus menjadi orang yang juga memberikan bukti ya. Tapi saya mau memberikan sebuah bantuan nih kepada baik Oibowo maupun NCW. Kalau Anda menduga Raffi Ahmad itu ada dugaan pencucian uang, ada dua sumber yang sebaiknya kalian hubungi. Kenapa saya tahu? Ya kan,
ketika saya mengatasi dan memproses sebuah investasi bodong, kebetulan nama Raffi Ahmad itu muncul sebagai nama salah satu afiliator yang diduga menggoreng saham yang mana namanya itu sedang dalam investigasi dari pihak majalah Gatra. Jadi coba hubungi majalah Gatra karena waktu itu Gatra sudah mau naikin itu berita ya tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan beserta dengan aktor intelektualnya. Jadi kalau diduga ya Raffi Ahmad itu menjadi pihak yang menerima aliran dana, itu kan harus ada pelaku utamanya seperti yang Hotman bilang, ya toh. Pelaku utama atau apa namanya, predikat crime, ya kan. Predikat crime itu salah satu perusahaan investasi bodong, teman-teman, ya. Cuma ya Barreskrim waktu itu di Tipe Texas tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih jauh lah, situ saya tahu ya. Dan juga akhirnya artikel tersebut yang sempat mau dinaikkan oleh Gatra diturunkan, itu teman-teman ya, karena perusahaan tersebut membeli kalau nggak salah membeli atau mengisi lah dengan konten lain gitu, konten tersebut teman-teman ya, sehingga tidak terjadi naik berita dan peristiwa tersebut ya. Jadi NCW atau Oibowo silahkan Anda hubungi pihak Gatra, dan juga tentu kalian harus menyurati PPATK ya. Tapi dalam hal saya tidak akan bergerak lebih lanjut. Karena apa? Karena saya tidak memegang surat kuasa manapun. Kalau saya memegang surat kuasa misalnya dari korban yang dirugikan akibat tindak TPPU Raffi Ahmad, baru saya akan bergerak. Dan juga agar teman-teman tahu ya, saya ini udah kenal Raffi Ahmad sejak lama. Ini ada foto saya dengan Raffi Ahmad. Ya, ini ketika Raffi Ahmad sedang syuting dia waktu itu. Ya, sedang syuting di salah satu PH di sana ya. Dan saya sering main ke tempatnya Raffi Ahmad dan teman-teman artis lainnya. Jadi saya rasa saya nggak akan ikut campur pada sesuatu yang bukan ranah tupoksi saya. Cuma kalau suatu saat saya diberikan kuasa, tentu saya tidak ada takutnya sama siapapun gitu, baik itu teman saya maupun saudara saya. Apabila mereka melanggar hukum dan saya diberikan kuasa untuk memproses, saya akan proses teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti, ini adalah berita yang sebenarnya sensitif. Kenapa? Karena Raffi Ahmad ini saat ini dikenal sebagai pendukung 02 ya. Dan kelihatan memang saat ini 03 dan 01 sedang berusaha untuk meraih porsi yang lebih besar lah. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada intrigue politik atau tidak. Tetapi saya hanya menanggapi dari bidang sisi hukum. Ya, bersalah atau tidak bersalahnya Raffi Ahmad itu masih jauh teman-teman. Ini masih hanya dugaan, belum juga dilaporin ya, belum jadi terlapor nih, baru dugaan, belum terlapor, belum jadi tersangka, belum jadi terdakwa. Jadi ini hal yang sangat jauh sih kalau menurut saya ya. Jadi baiknya pihak NCW maupun Oibowo siapkan bukti-bukti. Kalau tidak, saya yakin Anda akan dihajar oleh Hotman Paris dan malah Anda bisa menjadi pelaku atau terduga pencemar nama baik dan fitnah ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau memang Anda sudah punya bukti yang kuat, saksi yang kuat, oh ya silahkan hajar aja ya toh. Setiap tindak pidana itu kita harus beresin, mau dia artis terkenal kek. Tetapi kalau belum punya alat bukti yang cukup, jaga mulut kita, jangan sampai kita keluar-keluar sesuatu yang tidak kita bisa buktikan. Akhirnya apa? Kita sendiri yang terjerat ya. Saya ini sedang menangani beberapa kasus yang dimana orang tersebut dijerat karena Undang-Undang ITE teman-teman. Jangan sampai itu terjadi pada teman-teman dan masyarakat yang saya cintai. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum. Itulah tadi dua pengacara senior yang menyatakan kasus korupsi 2,1 triliun dan juga pencucian uang dari public figure teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.